Pernah nggak sih kamu kebangun jam 2 pagi, suasananya hening banget, terus tiba-tiba dengar suara rengekan kecil. Pas dipegang dahi anak rasanya kayak setrika panas. Itu rasanya jantung kayak mau copot kan. Wah, itu sih skenario horor klasik orang tua. Level paniknya ngalahin nonton film seram. Masalahnya, jam segitu apotek tutup, dokter praktek udah pulang, dan kita sendirian dengan anak yang sakit. Rasanya tak berdaya banget. Betul banget. Dan seringkali kepanikan itu muncul bukan cuma karena anak sakit, tapi karena kita sadar kita nggak punya persiapan apa-apa di lemari. Kita bingung mau ngasih apa. Makanya hari ini kita mau bahas topik yang kedengarannya sepele, tapi sebenarnya krusial banget. Kotak perang, atau P3K khusus anak di rumah. Istilah kotak perang itu cocok banget, karena melawan penyakit pada anak, terutama di jam-jam genting, itu butuh strategi dan amunisi. Bukan cuma soal beli obat, tapi soal ketenangan pikiran. Kalau amunisi lengkap, kita jadi lebih tenang ambil keputusan. Nah, ngomongin amunisi nih, banyak orang tua muda yang bingung, sebenarnya apa aja sih yang wajib ada? Jangan sampai kita beli satu apotek dipindahin ke rumah, tapi yang kepakai malah nggak ada. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Musuh utama, demam. Oke, demam. Ini raja dari segala kepanikan. Yang wajib, mutlak, harus ada adalah paracetamol. Ini garis pertahanan pertama. Tapi ingat, sediaannya harus sesuai umur. Kalau bayi, biasanya bentuk drop atau tetes. Kalau balita, udah bisa sirup. Dan tolong banget, sediakan alat takar yang benar. Jangan pakai sendok makan dapur ya. Itu takarannya bisa ngaco. Haha, iya kadang kita mikir, dikit ini. Padahal dosis obat anak itu hitungannya per berat badan, bukan kira-kira. Terus gimana dengan ibuprofen? Banyak yang bilang itu lebih ampuh. Ibuprofen itu ibarat senjata cadangan atau heavy artillery. Dia emang efektif untuk demam tinggi dan peradangan, tapi dia lebih keras ke lambung. Jadi, saranku sih, jadikan paracetamol sebagai default. Ibuprofen simpan saja, tapi pakainya harus lebih hati-hati, sebaiknya kalau anak sudah makan. Jangan langsung loncat ke ibuprofen kalau demamnya masih manageable. Oke, catat ya. Paracetamol itu wajib, ibuprofen itu cadangan. Terus nih, skenario kedua yang sering bikin stres. Diare atau muntah-muntah. Anak lemas, kita bingung. Apa yang harus disetok? Ini yang sering dilupakan orang tua. Kita sibuk cari obat penyetop diare. Padahal yang membahayakan anak itu bukan diarenya, tapi dehidrasinya. Jadi, yang wajib ada di kotak P3K adalah Oralit dan zinc. Oralit ya, rasanya kan nggak enak tuh. Anak-anak suka nolak. Memang rasanya asin-asin gimana gitu. Tapi sekarang udah banyak yang rasa buah kok. Pikirkan Oralit itu kayak charger baterai. Saat anak diare, cairan dan elektrolit tubuhnya bocor keluar. Kalau nggak diisi ulang pakai Oralit, baterainya habis, anak jadi lemas, dan itu bahaya. Kalau Zin, itu fungsinya memperbaiki dinding usus yang rusak. Jadi, diarenya lebih cepat berhenti. Dua ini paket hemat penyelamat nyawa. Menarik analoginya, kayak charger baterai. Jadi fokusnya bukan menyumbat diarenya, tapi memastikan baterai anak tetap terisi. Nah, geser sedikit dari penyakit dalam. Anak-anak tuh kan aktif banget, lari sana-sini, jatuh, berdarah. Untuk urusan luka-lukaan, apa yang harus disiapin? Nah, PDK standar. Tapi ada triknya. Tentu kita butuh antiseptik kayak povidone iodine, plester berbagai ukuran, dan kasa steril. Tapi ada satu yang sering salah kaprah. Penggunaan kapas. Loh, kapas nggak boleh, bukannya buat bersihin luka. Jangan. Serat kapas itu bisa tertinggal di luka terbuka. Nanti pas kering, nempel, pas ditarik sakitnya, minta ampun, dan malah bikin luka baru. Gunakan kasa steril untuk membersihkan luka. Oh ya, satu lagi yang sering diremehkan, salep luka bakar. Bener juga, anak main di dapur kena panci panas atau setrika. Betul. Dan pertolongan pertamanya bukan odol ya. Tolong, mitos odol itu lupakan. Guyur air mengalir selama 10-20 menit, baru kasih salep luka bakar atau gel aloe vera yang medis. Jadi di kotak obat, salep ini harus ada. Jangan pas kejadian baru lari ke warung. Wah, mitos odol itu emang legendaris sih. Ternyata malah bikin iritasi ya. Oke, selain obat-obatan yang diminum atau dioles, ada nggak sih alat medis yang wajib punya?
Ada satu raja alat medis rumahan, termometer. Dan tolong, investasilah di termometer digital yang bagus. Jangan lagi pakai termometer air raksa, itu bahaya kalau pecah. Dan jangan juga cuman mengandalkan tangan meter. Tangan meter alias punggung tangan ibu ya. Haha, sering tuh. Ini kayaknya sumeng dikit. Nah itu dia. Sumeng dikit itu subjektif. Dokter butuh angka. 38 derajat sama 39,5 derajat itu penanganannya beda. Jadi, punya termometer yang akurat itu bantu kita ambil keputusan. Ini masih bisa dirawat di rumah, atau harus lari ke IGD sekarang juga. Setuju, data itu penting biar kita nggak panik buta. Terus ada satu hal lagi nih yang sering jadi perdebatan. Antibiotik. Banyak orang tua yang nyimpen sisa antibiotik resep dokter sebelumnya buat jaga-jaga kalau sakit lagi. Itu boleh nggak sih? Ini nih, ini dosa besar dalam dunia medis rumahan. Jawabannya tegas, tidak boleh. Antibiotik itu bukan obat untuk disetok kayak permen. Galak banget jawabnya. Kenapa bahaya banget? Karena antibiotik itu harus dihabiskan sesuai resep untuk membunuh bakteri spesifik. Kalau kamu simpan sisanya, terus kamu kasih ke anak pas dia sakit lagi, yang belum tentu karena bakteri, bisa jadi virus, kamu malah melatih bakteri di tubuh anak jadi kebal. Resistensi antibiotik itu ancaman nyata. Nanti pas anak beneran butuh antibiotik, obatnya udah nggak mempan. Jadi, please, jangan pernah nyetok antibiotik tanpa resep baru. Oke, itu poin yang sangat penting. Antibiotik bukan bagian dari P3K rumahan. Nah, ngomongin soal nyimpen obat. Banyak dari kita naruh kotak obat di kamar mandi di atas wastafel, biar gampang dijangkau katanya. Itu bener nggak? Itu salah tempat paling umum. Kamar mandi itu lembab, suhunya berubah-ubah. Itu musuh utama obat. Obat bisa rusak, teroksidasi, atau jamuran sebelum masa kedaluarsanya. Simpan di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Dan yang paling penting, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kotak obat itu sering warna-warni, dikira kotak permen sama anak. Seram juga ya kalau dibayangin. Jadi mending taruh di laci kamar tidur atau lemari khusus yang tinggi ya. Terus seberapa sering kita harus audit kotak obat ini? Minimal 6 bulan sekali. Cek tanggal kedaluarsa. Kadang kita beli obat demam setahun lalu, pas mau dipakai ternyata udah expired. Terus cek juga obat yang sudah dibuka. Sirup yang sudah dibuka segelnya itu umurnya nggak sama dengan tanggal expired di botol loh. Oh ya, bedanya apa tuh? Yang tanggal expired di kemasan itu berlaku kalau segel masih utuh. Kalau sirup udah dibuka, biasanya cuma bertahan sebulan atau 2 bulan, tergantung jenisnya. Jadi, biasakan tulis tanggal dibuka di botolnya pakai spidol. Itu life hack sederhana tapi penting. Wah, itu tips mahal sih. Tulis tanggal dibuka di botol. Simple tapi sering lupa. Oke, kita udah bahas demam, pencernaan, luka, alat, sampai cara simpan. Rasanya kotak P3K, kita udah mulai kebayang isinya apa aja. Gitu. Tapi ada nggak sih hal non-medis yang menurutmu perlu ada di kotak itu? Ada. Daftar nomor telepon darurat. Tempel di tutup kotaknya. Nomor dokter anak langganan, nomor IGD rumah sakit terdekat, dan nomor ambulans. Karena saat panik melanda, otak kita sering blank. Kita bisa lupa password HP sendiri, apalagi nyari nomor telepon. Betul banget. Kesiapan itu bukan cuma barang, tapi akses informasi. Jadi intinya, menyiapkan P3K anak ini bukan berarti kita mendoakan anak sakit ya. Justru sebaliknya, ini bentuk cinta yang proaktif. P3K itu seperti asuransi atau payung. Kita bawa payung bukan karena kita ingin hujan, tapi supaya kalau hujan turun, kita nggak basah kuyup dan kedinginan. Kita punya P3K supaya saat anak sakit, kita bisa jadi orang tua yang tenang, sigap, dan bisa memberikan kenyamanan instan buat mereka. Itu setengah dari penyembuhan loh, ketenangan orang tua. Keren banget kalimatnya. Ketenangan orang tua adalah setengah dari penyembuhan. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan, coba deh cek lagi lemari obat di rumah hari ini juga. Jangan nunggu kejadian baru, sibuk nyari apotek 24 jam. Betul. Cicil saja belinya kalau terasa berat. Mulai dari paracetamol dan termometer dulu. Lama-lama lengkap. Yang penting mulai disiapkan.
Nah, sebelum kita tutup, saya penasaran nih sama pengalaman teman-teman pendengar. Apa sih satu benda ajaib di kotak P3 kalian yang paling sering nyelamatin situasi? Atau ada pengalaman panik yang jadi pelajaran berharga? Iya, boleh banget tuh di-share. Siapa tahu ada rekomendasi obat herbal atau alat yang kita belum bahas tapi ampuh banget. Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian merasa obrolan kita hari ini bermanfaat, bisa nyelamatin kewarasan orang tua lain di jam 2 pagi, jangan ragu buat tekan tombol like. Dan jangan lupa share ke grup WhatsApp keluarga atau grup parenting kalian. Karena berbagi info kesehatan itu sama dengan berbagi kepedulian. Terakhir, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita bakal banyak bahas topik-topik parenting dan kesehatan yang santai tapi daging banget kayak gini di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu untuk si kecil dan tetap waras untuk ayah bunda. Stay safe and prepared. Dadah!